Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, bertemu lagi dengan Pak Sam. Mari kita belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam kelas 12 SMA LB. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tata cara sholat. Ini untuk ujian praktek yang akan datang. Jadi nanti ujian prakteknya ada dua, membaca surat pendek pilihan dan praktek sholat. Sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, Pak Sam akan menjelaskan tentang tata cara sholat. Anak-anak didengarkan, nanti anak-anak tetap berlatih karena sholat ini hukumnya wajib. Anak-anak sudah dewasa, anak-anak kelas 12 pasti sudah diwajibkan untuk sholat. Ketika anak-anak sudah dewasa, sudah balik, harus melakukan sholat 5 waktu karena wajib hukumnya. Kalau anak-anak tidak melakukan sholat berarti anak-anak termasuk dosa karena meninggalkan kewajiban. Wajib itu artinya ketika kita menjalankan mendapatkan pahala, ketika kita meninggalkan mendapatkan dosa. Jadi ketika anak-anak meninggalkan sholat 5 waktu, anak-anak akan mendapatkan dosa. Maka sholat itu hukumnya wajib. Jadi anak-anak harus selalu melakukan sholat 5 waktu. Itu pesan dari Pak Sam. Pak Sam akan menjelaskan tata cara sholat. Anak-anak nanti praktek sholat, minta tolong kepada kedua orang tua untuk memvideo ketika anak-anak sedang sholat. Gerakannya benar atau tidak nanti akan dinilai tim penilai ketika ujian praktek sudah dimulai. Insya Allah ujian praktek akan dilaksanakan tanggal 22 Februari, Senin depan. Jadi anak-anak berlatih dulu di rumah tentang praktek sholat. Sebetulnya anak-anak kalau sholat 5 waktu anak-anak melakukannya itu termasuk sudah praktek. Tidak hanya praktek, itu kewajiban. Jadi anak-anak pasti sudah bisa. Anak-anak sudah kelas 12, sudah besar, pasti juga sudah tahu gerakan sholat itu seperti apa. Karena ini kewajiban, anak-anak pasti sudah tahu. Menurut Pak Sam, anak-anak sudah fasih, sudah hafal lah gerakan dalam melakukan sholat. Tapi karena ini termasuk pelajaran, ujian praktek, Pak Sam tetap akan menjelaskan supaya anak-anak, ketika anak-anak ada yang lupa, Pak Sam akan mengingatkan dengan menjelaskan materi pada pertemuan hari ini. Ketika anak-anak sholat, entah itu sholat subuh, sholat maghrib, sholat isya, atau sholat yang lainnya, anak-anak pilih salah satu nanti di video, terus hasilnya dikirim ke Pak Sam. Yang pertama adalah anak-anak harus melakukan takbiratul ihram. Apa itu takbiratul ihram? Mengangkat kedua tangan. Jadi sebelum anak-anak mengangkat kedua tangan, itu harus membaca niat terlebih dahulu. Tergantung niatnya sholat apa. Ketika sholat maghrib, maka anak-anak niat dengan mengangkat kedua tangan. Jadi niatnya di dalam hati, dilafalkan juga boleh. Usolli fardol maghribi salasa rokaatin mustaqbilal kiblati ada alillahi ta'ala. Ketika anak-anak sholat sendirian. Kalau anak-anak berjamaah berarti ada makmuma lillahi ta'ala. Jadi nanti anak-anak boleh sholat berjamaah dan boleh juga sholat sendirian. Yang penting ada bukti anak-anak melakukan praktek sholat. Yang kedua adalah setelah takbiratul ihram mengangkat kedua tangan, anak-anak membaca surat Al-Fatihah. Itu wajib hukumnya.
Tapi kalau ingin menambah pahala lagi, anak-anak disunahkan untuk membaca doa iftitah. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, dan seterusnya. Kalau anak-anak hafal dibaca, kalau tidak apa-apa, karena sunnah. Sunnah itu ketika dikerjakan mendapatkan pahala, tidak juga tidak apa-apa. Tetapi kalau surat Al-Fatihah itu hukumnya wajib. Wajib artinya harus dilakukan. Ketika tidak dilakukan maka sholatnya tidak sah, batal artinya. Maka surat Al-Fatihah itu wajib dilakukan. Nanti ketika praktek sholat, anak-anak tetap melakukan baca atau membaca surat Al-Fatihah. Harus dilakukan surat Al-Fatihah itu dibaca. Anak-anak pasti sudah hafal surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, ini wajib dilakukan. Jadi anak-anak harus dibaca surat Al-Fatihah itu. Terus setelah membaca surat Al-Fatihah, membaca surat-surat pendek pilihan. Atau tidak hanya surat pendek, surat Al-Baqarah yang panjang juga boleh. Tetapi kan terlalu lama. Yang penting anak-anak hafal surat apa itu kemudian dibaca. Kalau hafalnya surat An-Nas ya baca surat An-Nas, Al-Ikhlas ya baca surat Al-Ikhlas. Yang penting ketika membaca surat Al-Fatihah dilanjutkan membaca Al-Quran, surat yang anak-anak hafal. Contohnya kalau anak-anak hafal surat Al-Ikhlas ya membaca surat Al-Ikhlas. Ketika sesudah membaca surat Al-Fatihah, baru setelah waladdallin sudah akhir, terus membaca surat Al-Ikhlas misal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu. Setelah membaca surat di dalam Al-Qur'an, anak-anak membaca doa ruku'. Ya, ini ruku' juga sunnah. Sunnah itu maksudnya bacaannya sunnah, tapi kalau gerakannya wajib ruku. Seperti gambar. Jadi ruku itu membukukan badan. Bacaannya bagaimana? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Itu 3 kali. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Itu dilakukan. Setelah melakukan ruku, anak-anak berdiri dari ruku. Itu juga ada bacaannya. Ketika nanti kok kelamaan mungkin anak-anak belum hafal bacaannya, cukup gerakannya saja yang Pak Sam nilai tidak apa-apa. Yang penting wajib membaca surat Al-Fatihah. Habis itu gerakan sholatnya anak-anak dilakukan. Setelah ruku berdiri lagi, i'tidal. Terus membaca doa ruku lagi. Habis itu bangkit dari ruku, i'tidal, membaca doa sujud. Ketika sama seperti ketika anak-anak sholat lah. Habis i'tidal, ruku, terus sujud. Nah, dan seterusnya. Membaca doa duduk di antara dua sujud. Nah, Rabbi firli warhamni wajibuni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Jadi ketika ruku itu bacaannya beda, i'tidal juga beda, sujud juga beda. Kalau sujud bacaannya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. Kalau ruku itu subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali. Seperti contoh di gambar. Ini sepertinya ada gambar yang kurang cocok. Setelah ruku harusnya i'tidal, baru sujud. Ini ruku, 2 ruku lagi. Yang penting anak-anak tahu. Jadi takbiratul ihram, membaca niat, membaca surat Al-Fatihah, habis itu membaca surat pendek. Setelah itu ruku, setelah itu bangkit dari ruku, setelah itu sujud. Nah, habis sujud
terus duduk di antara dua sujud, habis itu sujud lagi. Ketika anak-anak sholat subuh semisal, maka berdiri lagi, diulangi lagi dari membaca Al-Fatihah, membaca surat pendek, terus ruko, bangkit dari ruko, terus sujud, bangkit dari sujud, duduk di antara dua sujud, sujud lagi, baru tahiyat akhir. Kalau anak-anak membaca atau anak-anak sholat maghrib, maka membaca tahiyat awal dulu. Duduk dulu membaca tahiyat awal. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul. Kalau anak-anak belum hafal tidak apa-apa. Yang penting gerakannya aja Pak Sam nilai nanti. Yang penting anak-anak melakukan praktek wudhu di video. Jadi perbedaan antara sholat subuh dengan sholat maghrib, kalau sholat subuh tidak ada tahiyat awal, hanya tahiyat akhir saja. Tapi kalau sholat maghrib ada tahiyat awal, ada tahiyat akhir. Kalau sholat isya ya beda lagi, 4 rakaat. 2 rakaat ada tahiyat awal, berdiri melakukan sama gerakannya sama seperti gerakan yang awal. Setelah itu ketika 4 rakaat selesai, maka ada tahiyat akhirnya. Jadi tergantung anak-anak prakteknya sholat apa. Yang Pak Sam nilai nanti yang penting membaca niatnya dulu benar. Niatnya tergantung niat sholat apa, itu harus dilafalkan yang benar. Kalau sholat maghrib tadi ya Pak Sam lafalkan seperti contoh tadi. Usolli fardhul maghribi salasa rakaat mustaqbilal qiblati ada alillahi ta'ala. Kalau sholat subuh ya dilafalkan niatnya sholat subuh dan seterusnya. Setelah itu rangkaian sholat anak-anak lakukan, maka setelah tasyahud akhir, berarti ya at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul, itu namanya tasyahud, bacaan tasyahud. Kalau anak-anak belum hafal ya tidak usah dilafalkan. Syukur-syukur hafal. Pak Sam kadang ketika di sekolahan pasti sering praktek sholat juga. Bacaannya ketika pelajaran belum mulai kita berlatih dengan membaca bacaan-bacaan sholat. Sering Pak Sam lakukan di sekolah, di kelas. Setelah membaca tasyahud akhir, maka gerakan yang terakhir adalah salam. Salam, menoleh ke kanan, membaca Assalamualaikum warahmatullah. Terus menoleh ke kiri, Assalamualaikum warahmatullah. Itulah anak-anak praktek sholat, materi ujian praktek ya, minggu yang akan datang. Yaitu praktek tentang membaca surat pendek, yang kedua praktek gerakan sholat. Cukup sekian anak-anak, semoga bermanfaat dan terus belajar. Jangan lupa jaga kesehatan, semoga pandemi segera berakhir sehingga kita dapat bertemu kembali bertatap muka di sekolahan. Pak Sam akhiri dengan membaca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Amin 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 ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.